Ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di dalam hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu.
ku tetap setia mengiring engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia mengiring engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia mengiring engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Yesus, Yesus, ajarku tetap setia mengiring engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia mengiring engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu, oh, yang berkenan di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia mengiring engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Oh, yang berkenan di hatimu, yang berkenan di hatimu. Haleluya, haleluya. Ajar kami tetap setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Shalalamanalamu. Haleluya, haleluya. Ajar kami tetap setia, oh Yesus. Haleluya. Oh,
haleluya, haleluya. Oh, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, oh, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan baca bersama-sama dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 mulai. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, ini merupakan suatu kisah. Dan jelas ini adalah historik, sesuatu yang betul-betul terjadi di sekitar Danau Galilea. Dan pada saat itu, Yesus dan murid-muridnya berada di perahu dan mereka ditimpa oleh angin ribut yang begitu dahsyat. Dikatakan taufan yang dahsyat. Dan murid-murid Yesus yang kebanyakan adalah para nelayan yang berpengalaman, itu pun sempat ketakutan. Berarti kita lihat betapa dahsyatnya kejadian itu. Tetapi yang aneh pada saat itu Yesus tertidur di buritan. Ya, kita tidak banyak bicarakan mengenai mengapa Yesus tertidur. Tapi yang istimewa adalah ini. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-39 tadi, Yesus mengatakan, setelah Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya, kemudian Yesus mengatakan kepada danau itu, dan kepada badai itu, kepada taufan itu, "Diam dan tenanglah." Nah, terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata bagaimana Yesus menghardik angin itu. Nah, kata menghardik ini, mari kita lihat di dalam bahasa aslinya, yaitu dikatakan sebagai epetimisen. Epetimisen. Nah, ini berasal dari akar kata epitimau. Epitimau. Nah, jadi kata epitimisen ini adalah bentuk
aorist active indicative third singular. Jadi Yesus menghardik. Yesus di dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai rebuke. Nah, ini berasal dari akar kata epitimao. Nah, yang unik adalah dari sini, kata epitimao ini berasal dari dua kata, yaitu epi ini merupakan preposition atau kata depan yang berarti upon. Timao ini berarti to honor, I honor. Jadi sebetulnya kata epitimao ini berbicara mengenai to honor upon, menghormati. Wah, jauh sekali menghardik dengan menghormati. Nah, begini. Yang dimaksud dengan epitimao ini adalah sesuatu yang harus pada tempatnya. Sesuatu yang harus pantas, yang benar. Kalau di dalam bahasa Jawa itu sesuatu yang genah. Ada istilah gak genah itu berarti tidak beres, tidak benar, bermasalah. Tapi kalau benar, genah itu baik, beres. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di sini dengan epitimao ini adalah bahwa saat itu angin, badai, dan sebagainya itu tidak pada tempatnya. Karena apa? Karena Yesus dan murid-muridnya ada di perahu. Dan seharusnya angin, badai, air, danau itu, tentunya Danau Galilea dalam hal ini, atau the Sea of Galilee, atau Yam Kineret, kadang disebut laut, kadang disebut danau. Memang ini danau yang unik ini. Harusnya mereka itu kalau dalam bahasa Jawa genah, pantas, benar, tidak bermasalah. Tapi kali ini angin, danau dan sebagainya itu lagi bermasalah. Yesus dan murid-muridnya yang ada di perahu itu dihempas oleh angin. Dan ini sesuatu yang sangat membahayakan. Andai kata sampai terjadi kecelakaan dalam hal ini, maka akan timbul korban-korban dan sebagainya. Itulah sebabnya Yesus dikatakan menghardik angin itu, epitimao ini, artinya supaya semuanya itu kembali normal, pantas. Tidak lagi berulah seperti itu. Dalam hal ini mungkin kita akan bertanya, apakah di balik ini ada kuasa kegelapan, iblis yang menunggangi ini untuk melaksanakan itu? Memang tidak dicatat. Dan karena tidak dicatat, mungkin kita tidak bisa mengatakan secara absolut bahwa itu iblis. Tetapi kalau kita lihat pekerjaan iblis, itu tidak lain adalah membinasakan, membunuh, mencuri, menyengsara. Besar kemungkinan kita tidak bisa menentukan karena kita tidak tahu, ya. Dan apa yang kita tidak tahu, kita tidak bisa mengatakan itu mutlak demikian atau absolut demikian. Kita bisa mengatakan bahwa dalam setiap malapetaka, dalam setiap kesulitan seperti ini, iblis pasti ada di belakangnya. Iblis pasti ada di belakangnya, karena dia memang adalah si penyengsara.
Dia adalah si pembuat masalah itu. Seperti saat ini ketika badai COVID-19 sedang mewabah, merajalela dan sebagainya. Karena ini spiritual realm, alam roh. Kita mungkin tidak secara kasat mata, kita tidak bisa mengatakan secara absolut. Tetapi satu hal yang kita tahu, dengan korban yang berjatuhan, itu bukan Allah, tetapi iblis di balik semuanya ini. Kita lihat bagaimana dampak dari wabah virus yang disebut corona ini. Bukan saja sakit penyakit terjadi, orang yang meninggal menjadi korban, dan termasuk juga karena keadaan yang cukup sulit seperti ini, berdampak ke bidang sosial, berdampak ke bidang ekonomi, finansial, dan sebagainya. Tempat pekerjaan terpaksa harus dihentikan, ditutup, dan sebagainya. Dan ini semua kita bisa katakan bahwa iblis yang berada di balik semuanya ini. Mungkin kita mengatakan, wah kalau begitu lebih baik kita jangan asal menuduh. Dalam hal ini kita bukan berbicara mengenai tuduh-menuduh. Di dalam seluruh Alkitab dijelaskan bahwa di balik semua kesengsaraan itu, iblis. Karena bukan Tuhan, Tuhan tidak pernah seperti itu. Kalau ada yang tidak percaya, silahkan. Sebab percaya atau tidak percaya bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Tetapi ini adalah sesuatu yang betul-betul terjadi. Dan iblis selalu berada di balik semuanya itu. Nah, untuk itu saudara sekalian kita mengerti sekarang. Mengapa Tuhan Yesus ini kemudian menghardik angin itu. Kita bisa mengatakan bahwa Yesus tahu bahwa di balik itu ada sesuatu yang tidak beres. Yaitu ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghancurkan, membinasakan. Nanti saya akan tunjukkan dan saya akan buktikan bahwa epitimao, rebuke, menghardik ini, itu ditujukan kepada iblis. Coba kita lihat dulu di dalam Markus pasal 1 sekarang. Kita baca ayat yang ke-25. Kalau kita baca dari beberapa ayat sebelumnya, itu diceritakan di sana bagaimana ada orang yang dirasuk setan. Dan kemudian Yesus datang dalam ayat 25 itu, dikatakan tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Nah, kata menghardik yang dipakai di situ adalah epitimisen juga, dari akar kata epitimao ini. Jadi Yesus menghardik iblis. Lengkapnya dikatakan epitimao afto. Yesus menghardik dia iblis. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus dikatakan menghardik itu, maka itu adalah iblis yang sedang menjadi sasarannya ini. Karena pada saat itu iblis sedang mengacau kehidupan orang ini. Dan kemudian ada contoh lain lagi, dan ini dipakai kurang lebih 29 kali dalam perjanjian baru, kata epitimao ini, akar kata epitimao ini. Dan ini dikaitkan dengan beberapa peristiwa, antara lain juga bisa kita lihat dalam Lukas sekarang, pasal yang keempat, ayat yang ke-39. Nah, diceritakan di sana mulai ayat-ayat sebelumnya, bagaimana mertua Simon Petrus itu sakit demam.
Dan kemudian dalam ayat 39 dikatakan, maka ia atau Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Nah, puji nama Tuhan. Jadi di sini kita lihat kata yang sama juga dipakai. Epitimao, epitimisen, menghardik, to rebuke. Nah, lengkapnya itu dikatakan epitimisen topireto. Yesus menghardik demam itu, epitimao. He rebuked the fever. Yesus menghardik penyakit tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kata menghardik itu dikaitkan dengan beberapa peristiwa. Baik itu alam, baik itu sakit penyakit, iblis, dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata kata menghardik ini berarti suatu perintah tegas untuk kembali kepada situasi yang normal, yang beres. Yang seperti tadi dalam bahasa Jawa, genah, ya, yang beres, yang baik, yang pantas. Ketika terjadi sesuatu yang tidak pantas, maka dihardik supaya kembali ke sesuatu yang pantas. Seperti apa yang diceritakan kembali dalam Markus pasal 4 tadi. Bagaimana murid-murid Yesus dihempas oleh angin dan badai, yang seharusnya angin badai ini tidak seperti itu. Justru seharusnya angin badai ini mendukung sehingga perahu itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya justru angin badai danau ini melakukan sesuatu yang tidak beres, tidak pantas. Dan ini akan mendatangkan korban. Begitu juga dengan apa yang terjadi sekarang ini. Virus corona sedang merajalela, ini sesuatu yang tidak beres. Dan untuk itu, kita sebagai orang Kristen tidak bisa tinggal diam. Karena di balik itu ada iblis. Terserah sudah mau percaya tidak percaya, mau terima atau tidak mau terima, tetapi Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk menghardik semua peristiwa itu. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Saudara sekalian, apa yang dilakukan Yesus itu merupakan pattern bagi kita, contoh bagi kita. Ketika menghadapi seperti ini, kita tidak bisa mengatakan atau berdiam diri, oh ya, memang ini virus corona, ya sudah, memang itu sudah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan, ya sudah kita diam aja, dan sebagainya. Oh bukan, kita harus bangkit seperti Yesus ini, menghardik itu virus corona. Percaya atau tidak percaya, ini adalah firman Allah. Dan mari saat ini, kita pahami ini dalam spiritual realm. Ada banyak orang mencoba menafsirkan dengan pakai otaknya sendiri. Tidak menggunakan iman. Firman Allah tidak bisa diterima dengan pikiran kita. Dan firman Allah tidak bisa diungkapkan hanya dengan selembar ijazah kita. Saudara sekalian, walaupun kita sepandai apapun juga, di bidang teologi ya, S1, S2, S3, tidak bisa menyingkirkan virus corona ini. Murid-murid Yesus, nelayan yang berpengalaman tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hempasan angin ribut tersebut, terhadap badai. Yang bisa adalah kuasa Yesus. Dan kita orang yang percaya ini, dianugerahi kuasa yang sama oleh Yesus. Mungkin kemudian saudara mengatakan, wah ini nekat ini, mengkopi, meniru
niru-niru Yesus. Nah, memang Yesus kita. Kalau kita tidak mau niru Yesus, mau niru siapa memang? Apa kita mau meniru iblis? Tentunya tidak. Kita akan meniru Yesus. Mengkopi Yesus. Kalau Yesus bangkit menghardik angin ribut, kuasa yang sama diberikan kepada kita untuk melakukan itu. Ya, tapi buktinya kan tidak bisa berbuat apa-apa, cuma ngomong doang, menghardik virus corona, tidak terjadi apa-apa. Buktinya dari hari ke hari wabah terus terjadi, badai corona tetap terjadi. Nah, ini saudara sekalian, di sini letaknya. Ketika kita manusia tidak waspada, iblis itu jahatnya luar biasa. Saudara mau tahu apa yang terjadi sebetulnya? Iblis itu takut akan kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu hadir, ada dalam kehidupan orang yang percaya. Tetapi kita lihat kenyataannya. Wabah ini tidak kunjung berhenti. Itu adalah karena kesalahan manusia sendiri. Andai kata kita semua bersatu di dalam kuasa Allah, kita pasti akan lihat menit-menit ini pun virus corona yang kecil seperti bahkan tidak kelihatan, tidak terlihat bahkan, musnah dalam nama Yesus. Tapi karena kesombongan manusia sombong, dan dia mengandalkan kepandaiannya masing-masing, mengandalkan kekuatannya sendiri-sendiri, dan mengandalkan pemikirannya masing-masing, maka kuasa iblis tidak bisa dihancurkan. Saudara sekalian, dalam suatu medan pertempuran, maka seluruh pasukan itu akan bersatu padu, saling dukung-mendukung untuk menghancurkan musuh. Coba saudara bayangkan ketika dalam pertempuran seperti itu, pasukan-pasukan ini masing-masing saling beradu argumentasi satu dengan yang lain, maka musuh akan mentertawakan dan malapetaka yang lebih besar terjadi. Mungkin di antara pasukan mengatakan, kamu cuma kapten aja kok, aku kan sudah let call. Apalagi kamu kopral, jangan macem-macem lu, dan seterusnya dan sebagainya. Maka pertempuran itu akan berantakan. Saudara sekalian, ini merupakan sesuatu yang menyedihkan. Karena justru seharusnya gereja Tuhan bersatu di dalam kuasa Allah. Tapi karena kesombongan manusia, masing-masing mencoba untuk mengunggulkan kemampuan masing-masing. Ya, memang saudara sekalian tidak tertutup kemungkinan saat ini. Media-media sosial seperti YouTube ini dan sebagainya. Memang ini betul-betul anugerah karena teknologi yang baru. Tapi di sisi lain, ini juga merupakan salah satu sarana menjadi panggung pribadi. Dengan adanya ini berarti kita tidak perlu jadi artis film, kita mungkin sudah jadi bintang filmnya. Apalagi ada jumlah-jumlah hitungan, wah kalau ditonton lebih banyak orang maka ratingnya naik dan seterusnya. Saudara sekalian, ini bukan saatnya untuk seperti itu. Ini sebetulnya saatnya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mohon kuasa Allah untuk bekerja, bersatu untuk betul-betul menghardik pekerjaan iblis ini. Oleh karena itu biar saat ini saudara sekalian, terserah
Kalau saudara sungguh-sungguh beriman, mari kita bangkit seperti Yesus ini. Dan saudara lihat, setidak-tidaknya yang seharusnya secara global kemenangan besar terjadi, tapi setidak-tidaknya keluarga, rumah tangga kita berkemenangan dalam nama Yesus. Dengan kuasa Yesus ini, maka segala gangguan virus corona tidak akan bisa menyentuh keluarga dan rumah tangga saudara sekalian. Ada perlindungan Yesus dalam kehidupan saudara. Terima firman Tuhan ini dengan penuh iman dan lakukan, terapkan dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat kemenangan-kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu saudara sekalian, kita tidak perlu mempermasalahkan hardik-menghardik ini. Karena memang kenyataannya demikian. Yesus menghardik iblis, menghardik demam dan sebagainya. Ketika ada sakit penyakit menyerang, apakah kita cuma berdiam diri? Oh iya, memang sudah nasib. Ya sudah demam, ya demamlah. Oh tidak. Bersama Yesus ada perkara yang ajaib. Ada perkara yang besar. Ketika kita mungkin tidak percaya dan sebagainya, itu terserah masing-masing. Murid-murid Yesus sangat negatif. Kalau kita baca ayat sebelumnya tadi, Guru, kita binasa. Di dalam benak mereka, pikirannya itu binasa, 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 binasa. Tapi Yesus tahu bahwa ini sesuatu yang tidak beres. Ini sesuatu yang tidak benar. Harus dibenarkan. Epitimau tadi. Dan dikatakan selanjutnya, danau itu menjadi teduh kembali. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita betul-betul saat ini waspada, walaupun media sosial begitu luar biasa, tapi tidak semuanya membangun, tidak semuanya menguatkan iman. Semuanya mungkin ada sebagian yang berusaha hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Tapi mari saat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita. Biar nama Yesus ditinggalin, muliakan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Oh Yesus, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami menghormati Engkau Yesus. Silahkan Kau berkarya dalam hidup kami. Dan biar urapan kuasa Roh Kudus betul-betul nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami tidak mau terus-menerus dikibuli oleh iblis. Tetapi kami akan bangkit seperti Engkau karena Engkau sudah memberikan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami katakan kepada setiap virus corona dan pekerjaan iblis ini, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan wabah ini berhenti Tuhan. Dan kami sehat, keluarga kami sehat, rumah tangga kami sehat. Kuasa darah Yesus melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Kami berkemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya dengan matamu dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.